Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Surah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai di buku Terapi Berpikir Positif Islami. Di dalam bab pertama, yaitu bagian pertama mengenai berpikir positif berdasarkan ajaran Islam, yaitu di dalam bab manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang telah diciptakan lebih sempurna daripada makhluk Allah yang lain. Makna dari perkataan ini adalah kita ini wajib mensyukuri bahwa di antara makhluk Allah yang semuanya, seperti malaikat, tumbuhan, hewan, dan yang lain-lain, itu kita yang paling sempurna. Seperti itu. Kenapa kita bersyukur? Malaikat bukan malaikat tidak sempurna, mereka memiliki kekurangan kayak gitu. Tapi kita ini Allah kasih apa? Yang pertama, kita nampak kayak gitu. Kita bisa diraba, kita bisa melihat, kita bisa berbicara dan didengar oleh orang lain kayak gitu. Tapi mungkin tidak seperti makhluk Allah yang lainnya. Ya, maka dari itu kita wajib bersyukur. Karena inilah bagian dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita orang. Gak banyak yang merasakan nikmat ini. Jadi itulah. Jadi kita wajib merasakan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Salah satu potensi yang tersemat dalam diri manusia adalah akal. Nah, manusia ini dikaruniai oleh Allah akal. Akal beda sama pikiran. Akal beda sama dengan otak. Otak adalah salah satu bentuknya, bendanya. Tapi akal ini adalah perilaku kita dalam berpikir, seperti itu. Nah, makanya seperti hewan, ayam ada nggak otaknya? Ayam ada nggak otaknya? Udang ada nggak otaknya? Ada nggak? Ada. Tapi dia tidak memiliki akal. Makanya hewan mereka nggak berpakaian, ya kan? Tapi berbeda sama manusia. Manusia Allah karuniai akal bahwa bisa kita ini mencerna. Kalau seumpama kita tidak berpakaian, ya gitu dari atas sampai bawah, kita akan merasakan yang namanya malu. Perasaan malu itulah yang berasal dari akal manusia itu, yang mungkin tidak dirasakan oleh makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan, seperti itu kan. Nah, maka dari itu kita wajib mensyukuri akan hal tersebut. Akal memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh perilaku manusia. Jadi ketika akal dipenuhi dengan hal-hal yang baik, perilaku manusia akan menjadi baik. Pun sebaliknya, jika akal melakukan tindakan yang buruk, maka kita akan mengeluarkan suatu tindakan yang buruk. Jadi kenapa? Makanya perbuatan kita ini, ya, kalau kita belajar masalah akidah, di dalam akidah kita itu semua perbuatan baik datangnya dari Allah. Sedangkan seluruh perbuatan jelek datangnya dari nafsu kita, dari kesalahan kita. Makanya kita nggak bisa nyalahin. Ini nih kita melakukan maksiat. Ini sudah dicatat sama Allah, enggak. Kayak gitu. Ini semuanya gara-gara kita semua. Seperti itu. Dan nanti Ana nggak berani untuk membahas di dalam itu. Jadi ketika kita pengen kita ini kebiasaan dalam melakukan hal-hal baik, maka latihlah mulai dari sekarang. Pengen istiqomah sholat, ya, maka dari itu paksain gimana caranya untuk istiqomah sholat tepat waktu, seperti itu, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah, wabil khusus di bulan Ramadan ini, ya, manfaatkan waktu tersebut untuk mengistiqomahkan semua hal. Makanya ketika kita pengen jadi kaya, ketika kita pengen meraih sesuatu, pasti adanya usaha. Nah, makanya kita itu jangan langsung pesimis. Pesimis itu kan datangnya dari akal. Akal kita memerintahkan kepada tindakan kita. Kalau akal kita berpikir pesimis nggak bakal bisa terjadi, nyerah, nggak bakal bisa terjadi. Mindset kita aja sudah salah, kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk ayo kita paksakan diri kita untuk
berpikiran yang positif. Aku nggak bisa di bidang ini, aku harus belajar. Pasti dengan aku belajar ini, aku bisa. Kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa kita untuk pesimis-pesimis itu nggak boleh. Nah, dan juga kita langsung lanjut di sini di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang kita ketahui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Nah, di sini kita sudah sadar ya. Tujuan kita hidup di dunia ini cuma untuk beribadah kepada Allah. Kayak gitu. Sedangkan kenapa Allah menciptakan kita itu adanya kenikmatan? Salah satunya contoh, kenapa Allah kasih kita handphone? Kenapa Allah kasih kita kendaraan? Kenapa Allah kasih kita baju yang bagus? Itu semua kata Allah adalah permainan. Kita ini sama seperti anak kecil. Ya gitu. Kita ini sama seperti anak kecil. Anak kecil kalau kehendak dia nggak diturutin, misalnya nggak dikasih nih, dia mau handphone ya gitu kan, nggak dikasih nangis untuk kayak gitu kan. Nah makanya dikasih, itu baru bisa diem, dia bisa nggak bosen ngejalanin ya kan. Seperti itu pun manusia. Kenapa Allah kasih kita adanya handphone dan segala macam ini? Supaya adalah mainan semua Allah pinjamkan kepada kita. Nah ini mainan, nanti kembali semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kita dikasih handphone digunakan untuk apa gunanya? Makanya bersyukur kita. Apakah Kaila kan sudah menggunakan hartanya, sudah menggunakan handphonenya untuk beribadah sama Allah, yaitu belajar ilmu agama. Nah makanya nanti ketika dihisab, insya Allah enak, kayak gitu kan. Oh waktu itu ya Allah handphone ini bersaksi. Waktu itu ya Allah handphonenya Kaila ini digunakan untuk beribadah pada Engkau, belajar ilmu yang Engkau ya Allah. Sudah, insya Allah aman. Seperti itu. Karena kenapa? Kita sesuai dengan tabiat kita. Kita ini semuanya kalau bisa semua kegiatan itu dijadikan ibadah. Ayo, gimana caranya supaya semua kegiatan kita dijadikan ibadah, dicatat nilainya sebagai ibadah? Semua tergantung dengan niat. Mandi biasa sama mandi sunnah beda. Jadi mandi biasa ya kita tanpa niat, mandi biasa aja kayak gitu. Tapi kalau mandi sunnah, kita niatkan ya Allah, hamba berniat mandi ini untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam di tubuh hamba, dan hamba pengen ya Allah dengan kebersihan ini hamba bisa berkumpul dengan kaum muslimin kayak gitu. Itu kan niat, maka dicatat sebagai ibadah. Jadi gini, pembeda antara kebiasaan, kalau kita mandi biasa kan itu kan sudah kebiasaan kita ya, makan seperti biasa, bangun tidur, pakai baju kayak gitu, itu kan sebuah kebiasaan. Jadi supaya kebiasaan ini dicatat sebagai ibadah, niatkan untuk ibadah. Ya Allah hamba pakai pakaian ini ya Allah untuk beribadah kepada Engkau. Ya Allah hamba pakai kerudung misalnya ya, pakai kerudung ini untuk belajar ilmunya Engkau ya Allah. Dicatat sebagai ibadah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Makanya seluruh kegiatan yang diawali dengan Bismillah dan diakhiri Alhamdulillah dicatat sebagai ibadah. Paling simpelnya itu. Misalnya lupa baca niat segala macam. Tapi ya udah, baca aja Bismillah. Buka HP, Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Selesai Alhamdulillah ya Allah. Dicatat sebagai ibadah. Karena kenapa? Itu tadi, kita diciptakan oleh Allah itu cuma untuk ibadah. Seperti itu. Nah, dan juga kita harus sadar bahwa makhluk yang diciptakan hanya untuk menyembah Allah, tidak hal lain. Seperti itu. Ibnu Taimiyah juga berpendapat senada, yakni potensi dasar manusia adalah potensi bawaan yang ada di dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir, di mana potensi dasar tersebut mengarah kepada kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif. Nah, dan kecenderungan tauhid. Di sini ya, kita meyakini bahwa apa? Kita lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Kayak gitu. Kita tuh semuanya Allah ciptakan semuanya jadi orang baik pada awalnya. Yang membuat diri kita ini jadi orang buruk adalah
salah kita sendiri. Hey, kenapa kita nggak mau sholat? Itu salah kita sendiri. Nggak bisa kita pasang. Allah sudah menciptakan dalam kita, di sini dijelaskan apa? Dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Nggak ada Allah ciptakan kita dalam keadaan berdosa, nggak ada. Maaf ya. Anak yang lahir dari hasil zina pun dia dalam keadaan suci. Karena kenapa? Yang salah ibu bapaknya, bukan anaknya. Kayak gitu. Makanya kita itu semuanya dalam keadaan suci. Kita berbuat seperti ini, melakukan dosa, itu salah kita sendiri. Kayak gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai kita nggak bisa. Allah itu menciptakan kita dalam tabiatnya adalah menyembah Allah. Seperti itu. Lanjut. Nah, namun pada diri manusia bukan hanya disematkan akal. Ini kan kita tadi disebutkan akal, ya. Tetapi juga kita ada rasa godok atau rasa marah, emosi, syahwat, nafsu, dan segala macam. Nah, makanya dalam diri manusia itu adanya kita sering marah dan segala macam itu disebabkan oleh hawa nafsu kita. Jadi musuh terbesar kita tuh cuma satu, adalah hawa nafsu kita. Ketika kita pengen melakukan maksiat, ya, itu semuanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi kita nggak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Gimana caranya? Kita yang harus ngendaliin hawa nafsu kita. Kayak gitu. Ketika hendak melakukan maksiat, ya, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat. Kalau diamalkan ya kata ulama tersebut, ada pendapat ulama, ketika hati kita pengen melakukan maksiat, maka sentuh bagian kiri kita. Sentuh, kita baca, inni akhafullah. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepada Engkau, ya Allah. Ya gitu. Inni akhafullah, astagfirullahaladzim, istighfar langsung. Karena kenapa dalam manusia ini, ketika seperti itu terus kita memaksakan untuk melakukan maksiat, nah maka dari itulah kita akan terhindar. Kita yang kontrol hawa nafsu itu. Tapi kebanyakan dari kita adalah hawa nafsu yang mengontrol diri kita. Salah satunya adalah belajar. Ana selalu bilang, hati-hati dalam belajar. Banyak orang yang belajar sama gurunya, ujung-ujungnya apa? Dia memiliki berbeda sudah niat. Dia niatnya ta'allum, belajar, tapi ujung-ujungnya dia pengen hal-hal yang lain. Banyak kayak itu. Kalau sampai pengen suka sama guru segala macam, banyak yang terjadi. Anak selalu marah di situ. Siapapun itu anak selalu marah. Makanya anak bilang kepada murid-murid anak, siapapun itu, jangan sampai kalian ada seperti itu ke guru siapapun. Niatkanlah sama guru, belajar, jangan yang lain, niat belajar. Mahabbah sama guru adalah dengan cara menghormati dia, membuat guru menjadi bahagia. Dengan cara apa? Kalian hadir terus, kalian istiqomah, kalian catat apa yang disampaikan, kalian amalkan, kalian bagikan. Itulah bagian dari tersebut. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu kita ya harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Seperti itu. Nah, dengan hal ini kita memiliki fungsi keimanan. Sebentar, taruh situ dulu. Nah, jadi kita lanjut ya. Fungsi keimanan di dalam diri kita. Jadi yang bisa mengatur semua itu adalah keimanan diri kita. Ya, keimanan kita. Yang saya katakan tadi, kita gimana caranya, harus kita yang ngatur hawa nafsu kita. Itu semuanya gimana cara kontrolnya adalah dengan iman kita. Kalau kita gampang ikut hawa nafsu, berarti iman kita lagi tipis. Perbanyak terus keimanan dengan cara belajar, ibadah. Minta tolong sama Allah. Itu. Kuatkan iman kita dan segala macam. Insyaallah dengan kita mempertebal keimanan kita terjauh dari sifat-sifat yang bisa membuat diri kita ini celaka. Seperti itu. Dan menuju kemaksiatan itu jauh. Nah, jadi kita itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Maka dari itu, yang diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin itu adalah manusia. Nah, di sini kita baca. Menurut agama Islam, manusia telah dikonsep oleh Allah sebagai makhluk yang utuh dan integral.
kesempurnaan manusia sebagai makhluk mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu mulai fisik dan akal dan psikologi ya. Maka tidak mengherankan manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Makanya malaikat waktu itu, teman-teman semuanya, teman-teman, apa ngomong sama Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi ini? Manusia itu, kata malaikat, enggak salah, sebagai mereka lah yang merusak muka bumi ini. Maka dari itu dijelaskan dalam apa kalau nggak salah, yang merusak itu adalah karena ulah tangan manusia. Manusia itu perusak, kata malaikat. Kenapa dia dijadikan apa namanya itu pemimpin di muka bumi ini? Kata Allah, mereka yang paling sempurna aku ciptakan. Mereka nampak, mereka kasih ada akal, mereka ada pikiran aku ciptakan. Mereka sempurna. Makanya itu berbeda dengan kalian, wahai malaikat. Kalian tidak nampak, kalian mulia tapi kalian tidak nampak, tidak bisa diraba, ya kan? Tidak bisa didengar oleh manusia pada umumnya ya. Makanya manusialah ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti itu. Maka dari itulah salah satu bentuk kita ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dan manusia memiliki wewenang, dia punya hak sendiri untuk melakukan apapun tuh terserah kita kan. Mau ngelakuin dosa ya silakan lakukan dosa, melakukan pahala gitu silakan meraih pahala. Kita punya haknya, apapun kita bisa lakukan. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan itu akan dihisab di yaumul qiyamah. Pasti akan ada konsekuensinya. Seperti itu. Karena kenapa? Seperti ya apa ya, hidup ini seperti kita dalam supermarket. Apapun yang kita ambil pasti itulah yang akan kita bayar di kasir. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak yang kita punya, makin semakin banyak dan semakin lama itu semuanya akan diperhitungkan nanti, akan diminta pertanggungjawaban. Pernah dikisahkan ada seorang ya tukang yang memiliki kapak, cuma kapak. Satu kapak, dia hanya memiliki satu kapak ini saja, nggak ada harta dia, dia orang miskin. Nah, pada saat itu apa dikisahkan pada saat itu? Satu kapak ini berat hisapnya sampai lama banget. Satu kapak cuma digunakan. Kapak ini kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Kau peruntukkan seperti apa? Ditanya terus sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus ditanya lama sekali. Hanya satu kapak. Bagaimana kita? Pakaian kita banyak, ya. Kita sering melakukan dosa sama orang, menggunjing orang, ngatain orang. Sebagaimana? Selama apa nanti kita hisapnya? Nah, maka dari itu kita sadar kita banyak dosa, maka itu memperbanyak taubat di bulan Ramadan ini, waktu khusus Syahrul Maghfirah. Nanti sebelum buka puasa, 10 menit sebelum buka puasa itu waktu mustajab untuk berdoa. Ya, maka itu doakan Ana, semoga Ana banyak rezeki, semoga Ana dipanjangkan umur, dan insyaallah Ana juga saling mendoakan semua untuk murid-murid Ana juga. Seperti itu, ya. Jadi intinya adalah manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia ini beda dari yang lain. Maka dari itu kita wajib mensyukuri akan hal tersebut. Gunakanlah apa yang Allah kasih, mata, kepala, pikiran, akal, dan segala macam. Gunakan untuk beribadah sama Allah. Karena ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.